In progress. Ya, eh, mungkin teman-teman buat yang belum tahu layout itu apa, eh, saya akan putarkan sedikit video mengenai layout. Ya, Welcome to Layout, where you'll be turning your SketchUp models into Welcome to Layout, where you'll be turning your SketchUp models into anything but ordinary documents and presentations. To get started, insert a 3D model into Layout. jadi kita cukup A window nge-refer into your model model, SketchUp yang a kita sudah buat, viewport, is placed on the page. layoutnya. Kita tentukan viewportnya, Here's where the magic happens. You can tentukan orbit your model view-nya, kita and bisa ambil compose dari different sini nanti. views. Kita tentukan view dan skalanya. Right-click or use the model panel to jump between scenes. Many of the tools in Layout work as they do in SketchUp, so you can quickly get to drawing, resizing, adding details, making copies, and changing styles and scale. Need an orthographic drawing? Simply switch your views and set a specific scale. Pull out accurate, clear dimensions, or call out important details. Pick the views you like best, and use as many unique views of the same model as you need. Anything you create in Layout is linked to your SketchUp model. Made a change in SketchUp? Just save your work and all your layout So, kalau views ada update. revisi, kita lakukan revisinya bukan di gambar 2D-nya ya, tapi kita lakukan di It's these seemingly endless, easy ways to visualize and communicate something straight out of your imagination that make Layout just like SketchUp. Play around. Learn a few basics. You'll be asking, what can I try next? In no time. Ya, ini video lama, jadinya nggak terlalu lengkap ya. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran apa sih fungsi layout itu ya. Jadi fungsi layout adalah untuk mentransformasi model menjadi gambar drawing eh, secara otomatis gitu ya. Nah, tentunya ini tidak full otomatis karena ini memang bukan BIM full BIM gitu ya. Kalau mau full BIM nanti teman-teman akan belajar di Archicad nanti. Nah, untuk modelnya sendiri sebenarnya teman-teman bisa gunakan model masing-masing ya. Tapi di sini kita akan gunakan model dari dataset. Ya, model dari dataset. Jadi modelnya ada di folder layout files. Nah, mungkin saya gunakan Casa Layout ini aja. Coba kita buka dulu untuk ya. Nanti setelah kita belajar layout, teman-teman, nanti kita akan bahas mengenai template ya. Di sini eh, untuk mempersingkat pengerjaan seperti biasa, kita bisa gunakan template. Jadi template ini sebenarnya mengotomasi beberapa step yang akan kita pelajari. Ya. Kemudian teman-teman juga bisa buka notes-nya. Ini ada beberapa guideline yang bisa teman-teman ikutin. Nah, ini di bagian bawah ini juga catatan lama ya. Eh, Ini ada di halaman kelima. Ya. Ini ada workflow yang bisa diikuti. Gitu ya. Ya, ini walaupun sebenarnya ini lama, tapi masih relevan ya dengan sekarang. Memang karena layout ini nggak terlalu banyak pengembangan sih sebetulnya. Jadi nanti di layout kita akan belajar tiga step ya, eh, lima ya, ada 5 step. Yang pertama kita mengatur modelnya dulu di SketchUp seperti apa sebelum kita lempar ke layout. Ya, kita persiapkan dulu lah istilahnya sebelum kita bekerja di layoutnya.
Lalu yang ke B ini kita sudah masuk ke layout. Jadi B ke bawah itu sudah layout semua. Nah, ini mengatur viewport ya. Mengatur viewport itu ada berapa ada berapa gambar sih dalam satu lembar, gitu ya. Lalu kita atur tampak tampaknya atau potongannya. Setelah diatur, kemudian yang step berikutnya kita lengkapin ya viewport kita dengan berbagai macam komponen dari gambar. Ya misalnya di situ ada dimensi, ada label, lalu ada mungkin simbol-simbol ya. Itu nanti kita tambahkan di step yang ke C. Nanti setelah itu sebenarnya dari sini itu sudah selesai ya, cuma yang D dan E ini ini lebih untuk ke manajemen aja. Ya, kalau misalnya gambar kita itu berlembar-lembar drawing ya, alangkah bagusnya kalau kita buat manajemen gambar. Sama seperti di SketchUp ya. Mungkin kalau di SketchUp teman-teman bikin model yang simple gitu ya, bangunan sederhana satu lantai, ya manajemen model itu mungkin tidak terlalu eh, signifikan pengaruhnya. Tapi ketika sudah buat model yang kompleks, misalnya kayak gedung berapa tingkat gitu ya, multi multi floor building, kemudian apa misalnya infrastruktur ya, itu mungkin perlu perlu adanya manajemen. Apalagi ada skalanya misalnya skala kota. Nah, tentunya yang D ini teman-teman juga perlu ketahui untuk lebih rapih ya pekerjaannya. Lalu yang E ini hanya untuk outputnya ya dari gambar yang kita buat tuh kita bisa gunakan untuk apa aja sih selain kita bisa print gitu ya. Nah nanti semua step-step ini itu akan disimplifikasi menjadi dalam satu template. Template ini sudah saya rancang dan eh, template ini itu akan relate sama yang modelnya, reference model. Ya itu sama. Ya. Nah kita akan gunakan model ini. Ya, kita gunakan model ini, tapi di sini kita nggak usah pakai ini ya. Ini dihapus saja untuk yang eh, landscape-nya. Jadi kita pakai yang bangunannya aja. Kita ambil bangunannya aja. Ini terus kayaknya nggak perlu lagi diaktifkan. Tugas dua nggak dipresentasikan. Yang dipresentasikan itu hanya tugas 5 nantinya ya. Ada presentasi. Karena kalau semua tugas dipresentasikan waktunya nggak cukup. Nih teman-teman ada 450 orang. Kalau nanti waktunya habis untuk dipresentasi. So, kita presentasi untuk tugas 5 aja. Pak, maaf untuk materi yang didemokan dapat di-download di mana? Itu di dataset ya, Mas Lukman. Dataset. Datasetnya, downloadnya ada di scoreboard sheet data download link. Ya, saya akan gunakan model ini, tapi teman-teman kalau mau gunakan model lain juga boleh. Silakan. Nah, kita hari ini kalau ngelihat silabus itu sampai step viewport ya, sampai step B. Besok kita akan lanjutkan ke step berikutnya. Jadi kita pelan-pelan aja ya, karena saya yakin teman-teman di sini sebagian besar belum pernah menggunakan layout ya. Walaupun menggunakan SketchUp, tapi belum pernah menggunakan layoutnya. Gitu. So, kita pelan-pelan aja supaya workflow-nya itu smooth. Ya. Apalagi mungkin teman-teman yang belum pernah pakai SketchUp ya, itu juga pasti belum pernah pakai layout. Mungkin teman-teman yang menggunakan layout hanya sekitar 30% aja ya dari semuanya. Ya mungkin karena belum ada jejak pendapatnya gitu. Oke, mungkin saya pengen tahu dulu aja biar ada gambaran mengenai apa knowledge-nya teman-teman. Boleh ketik satu yang sudah sering pakai layout di chat. Oke, satu. Kalau ada 20 orang tuh berarti cukup banyak ya.
Iya, ya cukup banyak. Nah, ya di sini kita nanti belajar layout yang lebih tertata ya. Kalau misalnya workflow yang kita pelajari di sini bisa menghandle project dengan skala apapun, walaupun itu sekompleks apapun, itu bisa kita gunakan workflow yang ada di sini. Ya, oke. Jadi yang pertama kita mengatur scene di SketchUp dulu ya, mengatur scene di SketchUp. Eh, Walaupun sebetulnya sejak layout 2021 kalau tidak salah, itu sebetulnya banyak kemudahan ya, banyak kemudahan yang diberikan. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi bikin scene di SketchUp. Tapi workflow ini saya ngelihatnya masih penting ya, masih masih cukup penting. Apalagi ketika ada revisi, itu cukup membantu ya membuat scene di SketchUp. So kita review lagi mengenai pembuatan scene. Nah sebelum kita membuat scene, kita bikin satu scene dulu ya. Satu scene istilahnya nanti kita akan selalu balik ke scene utama ini sebelum kita create scene lain. Tapi buat teman-teman yang sudah terbiasa membuat scene, potongan segala macam, mungkin scene utama ini nggak diperlukan. Tapi buat yang belum pernah, ini sangat membantu. So, scene utama itu basically di mana tidak ada potongan yang aktif, tidak kemudian juga hmm, kameranya juga sudah perspektif seperti ini, nanti nyala dan seterusnya. Ya, jadi untuk membuat membuat scene utama, ya pastikan di sini perspektifnya nyala aja karena ini lebih lebih apa ya, lebih lebih familiar di teman-teman ketimbang yang perspektifnya mati. Perspektif mati itu kayak gini. Nah, ini kan kelihatan aneh ya di beberapa teman-teman mungkin kelihatan terlalu aneh. So biarkan perspektifnya hidup seperti ini aja, ya. Lalu untuk tag dihidupkan aja semuanya. Ini apa ini? Ya, dihidupkan semuanya, lalu kamera juga di setup. Kalau sudah kita buat scene ya di sini ya. Oh ya, pastikan juga eh, backgroundnya itu pakai yang putih ya teman-teman. Background kita pakai yang putih. So kalau masih belum putih, pergi ke styles, pilih salah satu di sini pilih yang default style, pilih salah satu style yang backgroundnya putih. Ya. Boleh yang ini, boleh ini. Ya. Kalau saya sarankan gunakan shaded with texture ini aja. Aksis nggak perlu, aksis nggak perlu. Ya, jadi ini mau di off kan atau enggak juga nggak ada pengaruhnya sih. Kita reset dulu coba siapa tahu. Ya paling aksesnya di reset aja. Jadi akses itu bagusnya di reset. Coba kalau misalnya teman-teman bikin akses di sini misalnya, dan bikin akses baru gitu. Ini contoh aja ya. Nah ini di reset. Cara ngeresetnya tinggal klik kanan di sini ada reset. Gitu aja. Ya. Ini kalau sudah oke semuanya, ya kita buat scene baru. Pergi ke scene, di sini add scene. Jadi pastikan ini nyala semua ya, baru klik add scene. Ya, terserah ini mau dikasih nama apa ya, misalnya em, modeling gitu ya, misalnya boleh juga. Nah, sekali lagi ini nggak ini opsional ya buat teman-teman yang udah terbiasa, scene ini nggak diperlukan sebetulnya. Oke. Nah, scene berikutnya adalah scene viewport yang nanti akan kita berikan dimensi di layoutnya ya. Di sini kita cukup bikin tiga aja, denah, tampak, dan potongan. So, nge-refer ke kriteria tugas. Ini saya sambil acunya ke kriteria tugas ya.
Nah, ini yang tugas kedua. Ya, jadi nanti di layout itu ada denah tampak potongan. So, yang kita bahas sekarang denah tampak potongan aja ya. Ya. Nah, kita bahas denah dulu. Jadi sambil sambil nge-review yang kemarin ya mengenai section potongan buat teman-teman yang masih kagok gitu ya cara buatnya seperti apa. Mungkin setelah ini juga lebih lancar sehingga kalau mau direvisi yang tugas satunya monggo silakan karena masih ada waktu sampai deadline berikutnya untuk yang tugas satu. Nah, untuk membuat denah, saya buat satu denah aja ya, satu lantai karena ini sebenarnya ada dua lantai ya, basement sama lantai ground. Ya, kita buat yang lantai ground aja. So, untuk membuat denah, klik bagian section plan ini, icon section plan. Oke, kita tempatkan di atas ini, kasih nama ya, misalnya denah ground floor gitu ya, denah GF. Misalnya ini saya buat GF, GF 01. Atau jangan GF 01, kalau floor denah itu saya kasih nama DGF 1. Atau DGF aja deh. Oke ya. Oh, harus 3 karakter. Simbol harus 3 karakter. So, di DG aja. Artinya ground deh. Oke. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini masih belum menembus ya. Nah, teman-teman, kalau kebesaran itu kenapa besar? Itu karena ada model lain di luar dia. Ya, ini kebetulan model kita nih yang di saya itu hanya di sini aja. Tapi kalau teman-teman misalnya bikin ya, misalnya bikin kotak di sini, jauh, belum jauh di, apa dari modelnya. Misalnya di sini saya bikin kotak aja, tak, nah dia langsung membesar. Jadi dia menyesuaikan ya, di mana ada objek, nah di situ jangan menyesuaikan. So ini saya bisa hapus, ini juga dihapus, juga dihapus. Nah caranya gimana? Ini saya undo lagi ya. Caranya supaya eh, section plan-nya itu nggak besar, ya, teman-teman tekan Ctrl A. Ya, Ctrl A itu untuk memilih semuanya. Jadi meskipun saya di sini, ya, tekan Ctrl A, maka semua objek di model ini akan terpilih. Ya, kemudian kita keluarkan objek utama kita, objek objek model utama kita dari pemilihan. Ya, saya nggak mau milih ini. So di sini pilihnya adalah Shift Control ya. Jadi tekan Control Shift, nanti ada lambang minus di kursornya. Lalu teman-teman pilih ini, gitu ya. Nanti dia akan dikeluarkan dari pemilihan, sedangkan yang lain itu masih terpilih itu. Tuh, kalau kita lihat ini masih terpilih, ini masih terpilih, masih terpilih. Yang ini dikeluarkan dari pemilihan. Jadi Control Shift ya. Nah, kemudian ada lagi satu, yaitu sectionnya. Sectionnya ini masih terpilih. Control Shift lagi, diklik bagian apapun, pokoknya di plan-nya ya, di sini. Nah, nanti dia warnanya orange, bukan warna biru. Nah, di sini artinya yang terpilih sekarang hanya sampah-sampah di sekitarnya, ya. Model utamanya sama seksinya itu nggak terpilih. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, teman-teman tinggal tekan delete aja. Nah, otomatis sampah di luar itu akan dihapus. Gitu, paham ya? Jadi kalau dia di luar section itu dia akan meliputi seluruh model yang ada. Kecuali teman-teman bikin di dalam.
Jadi misalnya di sini gitu ya, di dinding teman-teman masuk ke dalam, ya maka hanya sebatas ini aja, apa grup itu aja atau komponen itu aja. Dia nggak akan sampai keluar-keluar. Ini teman-teman, kenapa kalau saya klik hilang semuanya? Nah, ini karena fitur high trace modelnya saya aktifkan. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ada view, komponen edit. Nah, itu ada high trace of model itu dalam keadaan aktif. Ya. Sehingga ini artinya kalau saya masuk ke dalam grup atau objek atau komponen ya, itu maka objek di luar grup itu akan disembunyikan sementara. Teman-teman kalau nggak pengen seperti ini, itu bisa dinonaktifkan. Saya kebetulan sudah bikin shortcutnya, which is ini sebenarnya shortcut sudah saya minta bikin kemarin ya, atau short model di sini Shift H. So setiap saya klik Shift H itu dia yang model di luarnya akan muncul. Gitu. Nah, eh, sebenarnya shift apa high threshold model ini cukup membantu, apalagi kalau misalnya model yang kompleks ya, sehingga kita lebih fokus ke model yang mau kita edit aja gitu, nggak terganggu sama yang lain. Nih, kalau kayak gini kan, saya misalnya mau mau ngasih wallpaper di dalam kan sulit ya. Kalau di kalau saya high res kan, saya bisa langsung teksturkan aja di dindingnya. Ya, itu contohnya seperti itu. Kenapa ada fitur kapan ada fitur high threshold model ini bisa berguna gitu ya. Oke, nah itu untuk tambahan aja tips. Oke, saya keluar aja dulu. Nah, ini saya mau bikin denah. So, untuk bisa kelihatan denah lantai G-nya, ground floor-nya, ini perlu saya turunkan ya. Kan pilih dulu, lalu tekan M. Ini saya turunkan ke bawah. Ya, kira-kira sampai kelihatan lah isi dalamnya. Kalau dia ada pintu jendela, usahakan ditembus pintu dan jendelanya. Sehingga nanti bisa kelihatan dari atas potongannya ya, mana posisi pintu dan jendelanya. Ya, jadi kita review ya sebetulnya. Klik kanan di sini untuk kameranya kita menghadap dari atas ya, kameranya diarahkan dari atas ke bawah. So ada dua pilihan nih, ini juga pernah saya ajarkan di pembahasan section. Teman-teman bisa lakukan klik kanan di sini. Sorry, teman-teman bisa pilih dari sini menu view ini, pilih yang top view, which is yang ini ya, top view. Atau atau teman bisa klik kanan di plane-nya, di sini ada line view. Jadi kalau kita klik kanan di bidang flat, di bidang datar, itu nanti ada pilihnya line view. Bidang datar itu bisa section, bisa face ya. Yang penting dia eh, bidangnya datar. Kenapa? Karena dia tidak akan muncul di bidang yang melengkung. Contoh saya mau ini ada kotak ya. Kemudian juga ada silinder. Ini di sini ada ya, di sini ada line view. Kalau di sini, wah ini baru berarti. Nah, kalau bidang melengkung itu kita land view-nya unpredictable ya, unpredictable. So, kalau yang bidang datar seperti ini, land view-nya itu eh, predictable. Ya, jadi land view itu basically kameranya menghadap ke surface itu. Saya hapus aja. Ya, jadi saya ulangin ya, klik kanan di sini, align view. Ya, ya. Nah, lalu di sini apakah sudah selesai? Belum. Ya, belum selesai. Ini kalau kita lihat, ini ada kedalamannya. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman ada yang salah nih mungkin tugasnya di tugas satu. Misalnya bikin denah, tapi perspektifnya masih nyala. Jadi yang namanya denah itu sebaiknya perspektifnya mati ya teman-teman. Jadi dimatikan aja perspektifnya. Caranya seperti apa? Di sini ada kamera perspektif atau Shift C ini ya shortcutnya. Jadi kalau kita tekan Shift C, nah, perspektifnya ya mati. So dia ortho seperti itu.
Jadi tadi ada eh, untuk apa namanya? Untuk high threshold model tadi shift H ya. Sedangkan untuk mematikan perspektif itu adalah shift J. Nah, dari sini ini belum ya. Jadi kelihatan di sini plannya masih nampak. Kita sembunyikan dari view. Di sini ada section plan atau shift S. Teman-teman tekan shift S, ya maka section plan-nya akan off seperti itu. Nah, kalau sudah ini tinggal di kamera tinggal disesuaikan. Ya, mungkin sampai sini ya. Atau kalau kita mau ngambil eh, bagian denah ini aja tanpa harus mengambil tangganya, ya kita bisa zoom lagi gitu. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita buat scene baru. Ya, pastikan ini nyala semua, lalu klik kanan, atau dari sini juga boleh nih. Nah, scene 2 ya, ini kasih nama Dena. Gitu. Jadi kita punya dua sekarang, ada scene modeling, ada scene Dena. Kalau mau dipakai di animasi, teman-teman harus aktifkan di model info ya. Mau window model info ini ada animation ini di enable. Nah, sehingga kita bisa, sorry, ini harus diisi dulu ya, misalnya 3 detik baru biasa. Ya, silakan saya kasih kesempatan teman-teman untuk coba dulu 5 menit bikin denah ya, untuk bikin scene denah eh, biar nggak kagok gitu. Saya kasih waktu 5 menit sampai jam 16.48. Silakan. Oke. Nah, selanjutnya kita buat scene yang berikutnya ya. Di sini kita akan buat tampak. Ya. Untuk tampak, jadi denah tampak potongan itu perspektifnya semuanya mati tuh. Ya. Jadi perhatikan untuk yang di poin apa di sini. Ini harus, sorry mana tadi? Yang ini yang dua, ini perspektifnya mati semua ya. Dena tampak potongan itu perspektifnya off. Nah untuk tampak ya, kalian bisa gunakan eh, predefined view yang ada di sini. Tampak kiri, ya bisa pilih salah satu di sini. Nah tentunya eh, section cut-nya harus kita nonaktifkan dulu ya. Nah ini masih masih aktif ya. So untuk menonaktifkannya di sini ada view, section, eh, ya view section cut. Sorry, saya ulangin ya. Misalnya ini denah gitu ya. Kita munculin dulu aja section plan-nya. Jadi untuk section cut ini jangan dimatiin ya. Biarkan biarkan dia hidup aja terus gitu. Nah, sebenarnya kalau udah biasa mungkin nggak masalah, tapi buat teman-teman yang baru pertama kali itu akan jadi bingung nanti. Jadi bagusnya section itu di off-kan dulu, caranya dimunculkan dulu Shift S ya. Kemudian di sini kita double klik aja, double klik sehingga tidak ada eh, section yang hidup ya. Jadi walaupun di sini eh, mati, tapi di sini masih aktif ya session card-nya. So saya ulangin teman-teman. Ini tadinya tadinya kan aktif seperti ini. Untuk menonaktifkannya bisa di double klik atau klik kanan di sini. Ini ada active card. Ya, di sini masih
masih yang generalnya masih aktif ya. Jadi ini hanya berlaku di section ini aja. Kalau sudah, baru kita sembunyikan lagi section plan-nya, Shift S lagi. Nah, dari sini kita bisa pilih predefine view yang tersedia. Contoh misalnya ini. Ya. Kalau sudah kita Shift Z supaya zoom extend ya, kita bikin, sorry, mungkin yang ini aja deh front. Yang front aja lebih cantik nih. Nah, ini kita bikin scene baru. Ya. Atau ini saya undo lagi, saya hapus aja dulu ya. Atau, tahu nih ya, kalau nggak mau repot-repot, teman-teman balik lagi aja ke modeling. Ini kan kita sudah punya dua, dua scene ya. Kita punya dua scene. Ya, supaya nggak repot, ini kayaknya terlalu lambat ya. Saya cepetin dulu. 1 detik aja. Nah, jadi supaya nggak repot, kita balik lagi ke modeling. Nah, dengan balik ke modeling, maka section cut-nya itu otomatis disable ya. Model kita jadi utuh lagi. Nah, ini kita tinggal tinggal pilih ya, yang front tadi ya, yang front. Cuma jangan lupa di sini perspektifnya nyala. So, kita tekan Shift C untuk mematikan perspektifnya. Lalu Shift Z. Dari sini baru kita buat eh, scene. Klik kanan di sini, add, kita rename. Ya, tampak atau elevation. Nah, lalu untuk yang berikutnya adalah potongan. Ya, potongan kita balik lagi aja ke modeling ya, teman-teman. Balik lagi ke modeling. Karena dia potongan, so kita ambil section plane lagi, kita potong di sini misalnya. Nah, ini begitu kita klik, maka nanti section-section yang sebelumnya yang sudah pernah kita buat itu akan muncul lagi ya, tapi nggak aktif. Hanya ditampakkan saja, tapi tidak diaktifkan. Nah, ini kebetulan kita cuma punya satu di sini. Baru sebelumnya baru ada satu yaitu denah, dia akan dimunculkan di sana. Tapi yang aktif sekarang yang baru. Nah, ini saya kasih nama misalnya elevation. Nah, simbolnya L1. Nanti kita bisa buat potongan yang lain, kasih nama simbol L2 dan seterusnya. Ya, di move aja untuk mendapatkan potongan yang kita inginkan. Kalau sudah, klik kanan, align view, lalu section plane-nya kita matikan, Shift S, perspektifnya kita matikan, Shift C. Ya, kameranya kita fitkan, Shift Z. So, Shift S, Shift C, Shift Z. Tiga itu kuncinya ya. Ya, Shift S, Shift C, Shift Z. Nanti dari sini kita buat scene baru. Jadi klik kanannya di sini ya, walaupun tadi posisinya di sini, biar dia ada di sebelah kanannya. Karena kalau kita klik kanannya di sini add, nanti munculnya setelah modeling. Kita rename ya, misalnya nih uh, atau section. Oh, berarti salah ya. Namanya bukan elevation ini ya. Gak apa-apa. Ya, sekian kita punya eh, 4 sekarang, ada modeling, ini denah, ini tampaknya, ini potongan. Saya kasih nama Indonesia aja deh, potongan. Ya,
Izin kenapa? Izin aja kenapa ya komponen yang mau saya mau pakai itu besar sekali. Berarti Mbak Sajida mungkin download dari 3D Warehouse ya. Nah, tinggal di resize saja, di resize pakai tab Mixer. Apa? Jadi dimasukkan dulu aja ke SketchUp-nya, lalu masuk ke dalam. So misalnya nih ya, misalnya ini saya balik dulu ke modeling biar nggak bingung. Misalnya ini anggaplah ini meja gitu, ya. Begitu dimasukkan ke sini, ya, begitu dimasukkan ke dalam model kita, mejanya segede ini misalnya, ya. Masukkan dulu kemudian masuk ke dalam lalu di tab Mixer. Ya, misalnya dinormalkan aja, tekan kontrol dulu ya, ini supaya mati titik-titiknya. Tekan kontrol sekali, klik dari sini ke sini, lalu kita ketik misalnya 2 meter lah, atau 1 meter, 1,5 meter, 1,5 m. Enter, yes. Nah, kalau sudah, nanti dia akan normal. Ada lagi pertanyaan, Pak, apakah bisa dua section cut diaktifkan secara bersamaan? Tuh, dijawab sama Mas Evo. Bisa dengan syarat beda level. Ya, betul. Jadi nggak bisa ya kalau cuma dalam satu level tuh nggak bisa. Cuma mungkin saya perlu jelaskan level itu apa. Jangan disalahartikan level itu lantai ya. Jadi level itu adalah grup ya. Kalau dia beda beda grup itu bisa. Nah di sini memang kalau kita hidupkan sectionnya hanya salah satu aja, nggak bisa dua-duanya. Jadi kalau saya double klik ini maka denahnya mati. Double klik yang denah maka potongannya mati. Gitu. Nggak bisa dua-duanya hidup gitu nggak bisa. Nah, kecuali beda level. Yang dimaksud adalah beda grup. Misalnya ini nyala gitu ya. Kemudian yang ini saya masuk dulu ke dalam. Kemudian saya masukkan section di sana. Nah, ini nggak akan mati. Yang denahnya itu nggak akan mati. Kita masih bisa potong di situ. Itu yang dimaksud beda level. Bukan level lantai ya. Saya matikan lagi. Oke, Oke, silakan teman-teman bikin dulu selanjutnya tampak dan potongan. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk melengkapi scene-nya sebelum kita menuju ke layout-nya. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat. Oke, nah ini harus disimpan dulu ya teman-teman. Setelah buat scene, ini kita save dulu. Saya save as saja ya supaya eh, aslinya masih bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau sudah kita file di sini ada kita kirim ke layout, file send to layout. Nanti dia akan ngebuka layout seperti ini. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk memilih kertas, teman-teman ya. Bisa kertas grafik atau kertas polos atau ada storyboard. Ini teman-teman coba-coba sendiri aja ya. Lalu ada title block. Title block itu sudah ada kop gambarnya. Lalu template itu kalau kita buat template sendiri. Kita template, kita pilih yang title block. Di sini ada ukuran-ukurannya ya sama stylenya seperti apa. Saya pilih yang tradisional A3 landscape. Ya, nanti di sini akan ditampilkan lembaran dan satu viewport yang view-nya itu adalah view terakhir dari SketchUp kita. So, kalau kita misalnya sebelum kita lempar kita di modeling, ya maka nanti view-nya itu eh, seperti itu. Nah, ini namanya viewport ya. Jadi kotak biru ini itu namanya viewport. Viewport ini bisa kita move, kita pindah-pindah, ya. Bisa kita resize ukurannya, ya. Bisa kita rotate di sini. Bisa kita copy. Kalau kita copy, tekan Ctrl tahan, ya, ke sana. Atau kita pilih dulu dua-duanya, tekan Ctrl lagi, copy ke bawah. Jadi ini tombol kontrolnya ditahan ya, lalu kita drag.
Nah, biasanya metode ini tuh metode copy dengan menahan kontrol itu untuk satu lembar dan keuntungannya bisa sejajar ya, bisa bisa rapih gitu. Posisinya itu bisa lurus dengan viewport yang lain. Nah, teman-teman bisa gunakan juga metode Ctrl C Ctrl V, yaitu kopas ya, copy paste, copy paste. Nah, karena di sini sebenarnya kita ada beberapa halaman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada tray namanya pages, itu ada cover page, ada inside page. Kita sekarang posisinya ada di inside page. Kalau kita ingin nambah halaman, bisa klik plus ini atau klik plus yang ini. Saya klik plus, ya, misalnya ini saya rubah namanya rename detail. Nah, teman-teman bisa pindah di sini, ya, bisa pindah halaman di sini atau di sini, boleh. So, kalau teman-teman mau copy paste viewport ke halaman lain, itu bisa gunakan Ctrl C Ctrl V. Pilih dulu, Ctrl C, pindah halaman, Ctrl V. Nanti di sini tinggal tinggal di ini ya, diulang. Untuk kopinya bisa menggunakan eh, sistem kontrol ditahan tadi. Ya, nah setelah dari tadi kita fokus ke birunya ya, bukan isinya. Nah, di sini teman-teman bisa define, tentukan scene-nya. Kalau kita klik kanan, ini mestinya scene yang ada di SketchUp itu bisa kelihatan di sini. Contoh ini denah, tampak, ini potongan. Ya, misalnya ini saya bikin denah, scene denah, gitu ya. Nah, selain scene-nya, kita bisa tentukan juga skala. Kalau kita klik kanan, di sini ada scale. Ini ada skala yang bisa kita pilih ya. Nah, sekarang posisinya adalah 1:103. Mungkin ini aneh ya kalau buat jadi skala. Kita bulatkan jadi 1:100. Jadi kita pilih yang ini nih 1:100. Boleh ini terserah. Ya. Jadi nanti kita tinggal apa? Kalau kita sudah tentukan skala, itu biasanya meskipun ini kita rubah-rubah ya size viewportnya, dia tidak akan mengubah ukuran karena dia dikunci di skala itu. Karena waktu kita tentukan skala, otomatis di sini di tray yang namanya tray SketchUp model namanya, itu uh, ortonya akan, sorry, preserve scale-nya itu akan aktif. Ya, begitu kita tentukan skala, preserve scale itu akan aktif. Ya, nah ini juga sama, yang ini juga saya uh, scene, tampak misalnya, ini adalah potongan, skalanya saya bikin sama 1:100, ini juga skalanya 1:100. Ini saya mungkin gunakan scene-nya yang modeling. Jadi scene modeling ini perspektifnya ya. Ini kita kalau mau rubah, double klik aja. Ini bisa kita geser-geser, ya. Kita zoom. Nanti otomatis ketika kita klik di luar, otomatis aksisnya si SketchUp ini akan hilang sendiri. Gitu. Nah ini teman-teman kalau mau mensejajarkan antara ini dan ini, ya itu bisa. Ini ada namanya, ini saya kecilkan ya. Ini karena saya sudah tentukan skalanya, so nggak usah khawatir. Walaupun viewportnya saya kecilkan, tidak akan merubah eh, ukuran ukurannya. Nah, misal saya ingin merapikan gambar ya, saya ingin sejajarkan antara tampak dan potongan.
Di sini ada bola kecil nih. Ini saya taruh di sini dulu. Bisa di zoom ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya mepetkan di sini. Nah, itu nanti dia akan snap. Nah, kalau sudah, gunakan shift panah atas untuk mindahinnya. Nah, ini otomatis akan sejajar. Ya, jadi eh, seperti itu ya, eh, mengatur viewport di sketch, di layout, sorry. Nah, ini juga bisa di. Nah, so apa yang terjadi di di layout ini itu sebenarnya hanya refleksi dari yang terjadi di model. Misal, misal nih ya, misal saya tambah rectangle di sini, kemudian saya simpan. Jadi harus disimpan dulu nih teman-teman, disimpan, save ya. Mungkin ke depan dikit ya. Simpan. Nah, maka kalau saya update viewportnya, klik kanan di sini ada update model reference. Nah, otomatis di sini akan muncul ya, kotaknya muncul ya. Mestinya di sini ada nih, mungkin kurang dekat aja. Ya, mungkin ini saya jadikan grup biar kelihatan. Contoh misalnya ini di denah, ini saya masukkan ke denah aja biar kelihatan ada sesuatu di sana ya. Jadi tampaknya, nah di potongan kelihatan, di denah juga akan kelihatan. Nah ini saya simpan dan saya update di sini. Walaupun saya update-nya di sini, nah mestinya dia muncul di sini juga. Di viewport lain juga akan muncul. Ini contohnya di sini ada muncul, di sini juga akan muncul. Kenapa? Karena memang eh, file layout kita itu nge-refer ke file SketchUp Casa Layout 01 ini. Di mana bisa ngelihat mappingnya itu ada di file, sorry, di edit preferences kalau nggak salah ya. Oh bukan, di file dokumen setup ini ada reference. Nah, ini sih ada referensinya di sini. Jadi dia kayak nge-link gitu ke file SketchUp kita. Tapi syaratnya itu ya harus disimpan dulu. So misalnya eh, ini saya hapus, ini saya hapus ya. Ini kalau saya simpan, save, kita lihat di sini, ini out of date karena dia ngedetect kalau file Casa Layout 01 ini udah disimpan gitu ya. Nah, ini bisa bisa langsung diupdate di sini, dipilih langsung update atau dengan cara tadi ya, klik kanan aja di salah satu viewport lalu update model reference. Ya, jadi itu sama aja gitu. Oke. Eh, saya baca pertanyaan dulu. Oke, yang Wita ini sudah buka ya. Selamat berbuka puasa buat teman-teman di Wita. Ini saya dari klik pilih scene kok tetap jadinya hadap depan. Ya, mungkin dicek dulu di SketchUp-nya apakah sudah scene-scene-nya sudah sesuai apa belum. Waduh, ada yang nggak fokus kayak saya. Oke, mungkin itu dulu aja ya hari ini. Kita sambung besok ya. Kita ambil siap-siap buka puasa. Eh, terima kasih nih saya stop recordnya.